Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video selanjutnya saya akan melakukan simulasi untuk percobaan keempat, yaitu untuk DC atau cover, di mana untuk percobaan bus cover ini adalah rangkaiannya yang akan kita simulasikan pada aplikasi PSIM. Oke, itu gambarnya. Kita butuh data voltage-nya, terus salah. Kita fungsi ini itu square watt-nya itu, dan on off switch-nya, lalu master switch, kemudian kita butuh ini induktor. Setelah induktor kita butuh si dioda. Setelah dioda ada kapasitor, resistor. Setelah itu resistor, kapasitor, dan ini desa voltage-nya di sini, dan grounding kita butuh 1, 2, dan kemudian kita butuhkan untuk ini ukur gelombang yang akan hasil sinyalnya nanti. Sini 1 dan 2, kemudian yang bagian ini yang voltage drop-nya kita ukur di sini. Itu ya, dia seharusnya pakai yang ini. Setelah itu groundingnya kita reservasi. Ini kita hubungkan, kemudian kita hubungkan menggunakan ini. Kemudian kita hubungkan with satu rangkaian.
masuk ke warna ini. Selanjutnya dia masuk ke yang kalau yang kurang ya, selanjutnya kita mengatur ininya yang ada di sini, dimana kita untuk frekuensinya kita menggunakan 62.500 Hz. Untuk data-nya kita menggunakan yang 10%, yang 0% berarti sini 0. Ini checklist ya. Terus untuk di sini kita isi amplitudonya 12 volt. Ini kita menggunakan 0,6 ampere. Dioda, terus kapasitornya kita gunakan 15. Untuk kapasitor, untuk resistor kita gunakan yang 5. Ohm. Oke, untuk di sini kita pada duty cycle-nya kita menggunakan yang 0% terlebih dahulu, dimana dapat kita lihat kita jangan lupa kasih masuk di sini gambarnya. Sini 0,01 maksudnya 1. Kita lihat dulu hasilnya. Salah. Ini kita ganti slide. Ini D-nya salah. D. Di sini adalah V outputnya. Mari kita nyalakan, jalankan simulasinya. Kita V output, V input, kedua VD, yang terakhir V output.
Oke, untuk hasil gelombang sinyal yang diperoleh yaitu pada saat di VD di sini tidak ada arus atau tegangan yang mengalir. Tidak ada arus yang mengalir karena dia di posisi 0. Dan untuk Vn-nya, V inputnya itu tegangannya itu tetap bertahan di 12 volt. Sedangkan untuk V outputnya, tegangan dari yang semulanya 0 dia akan perlahan naik menuju ke tegangan sumbernya, atau tegangan outputnya akan menyamakan tegangan inputnya, seperti itu. Untuk prinsip kerjanya sendiri untuk rangkaiannya itu ini, ketika di sini diberi fisikalnya adalah 0, maka tidak ada arus sumber yang masuk di bagian kesininya, sehingga dalam keadaan ini dia tidak bekerja atau membuka, dan tidak ada arus yang mengalir, sehingga arus yang mengalir itu berada di bagian sini, volt sini, dan mengalir ke sini, di mana induktor di sini arusnya akan melambat, dan setelah itu arus akan mengalir ke bagian dioda dan ke beban. Nah, di sini bebannya ada kapasitor dan resistor, di mana rangkaian resistor di mana arus ini akan langsung mengalir ke beban. Nah, sehingga rangkaian ini dapat disebut dengan rangkaian ideal. Dan ketika ini digantikan ke posisi ini untuk yang percobaan 0% nya, ketika kita gantikan ke duty cycle-nya itu ke 90%, maka kita kecil 0,9%, maka kita akan melihat perubahannya, yaitu pada ini. Dia terlalu cepat ya. Di sini kita ganti Oke, coba putaran hasil simulasinya. Dia membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk memperoleh hasil
inputnya terlebih dahulu. Ini yang keduanya kita bagian ke VD-nya. Kemudian V outputnya ini berada di keseluruhan. Nah, pada percobaan ini hasil sinyal yang diperolehkan yaitu tegangan pada V inputnya dia tetap bertahan di 12 volt, dan untuk VD-nya di sini dia menghasilkan bentuk sinyalnya bentuk sinyalnya ini terlalu rapat sehingga terlihat seperti rata aja nih gambarnya. Dan hal ini disebabkan karena besarnya frekuensi yang diberikan pada rangkaian ini yaitu sebesar 62.500 Hz, sehingga dapat kita lihat mana sih, lihat ini sebenarnya dia berbentuk seperti ini, seperti kerjanya si saklar, makanya tapi dia terlalu rapat karena dipengaruhi oleh frekuensinya, maka dia terlihat seperti sama dan tidak ada gelombangnya gitu. Dan untuk tegangannya sendiri kita bisa lihat untuk perbandingannya VRMS nya. Untuk V inputnya dia tetap di 12 volt, dan untuk ini dia ada di 22 di 22. Tegangannya ini lebih besar dari tegangan tegangan V inputnya. Hal ini disebabkan karena pada saat tegangannya pada saat di on kan atau di off kan, on lebih lama dari si off nya, dan pada ketika arus on, arus akan masuk ke sini, ke atmosfernya. Ini tertutup dan masuk ke atmosfer, dan semakin lama arus yang masuk ke induktor ini, dan ada arus juga yang masuk ini di sini, arus masuk ke induktor. Nah, arus yang masuk ke induktor ini, dimana induktor ini kan memiliki suatu kumparan, dan ketika kumparan ini dimasuki suatu arus, maka kumparan ini akan menghasilkan medan magnet dan tegangan yang cukup besar, menghasilkan tegangan cukup besar. Nah, dimana medan magnet ini akan berubah menjadi tegangan yang lebih besar. Kemudian arus akan masuk melalui dioda dan masuk ke beban. Ketika masuk di beban, fungsi dari arus akan mengalir dan kembali seperti ini, dan fungsi dari si kapasitor ini adalah mencegah tegangan pada R di sini pada beban ini langsung jatuh ke nol. Dia akan perlahan gitu kan, kembali lagi ke sini dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya untuk percobaan kedua, yaitu bagian kita dapat lihat di bagian ini, desain diagram bagian percobaan buck over bus converter, yaitu ini perbedaannya itu hanya di posisinya aja ya. Di sini
kita butuh satu induktor, salah masuk di percobaan yang kedua, itu bus konverter, dimana nanti ini kita download dulu, kemudian kita rangkai ulang dimana dia itu membutuhkan ini. Oke, untuk ini dia masuk ini. Setelah itu dia butuh lagi yang namanya atmosfer tadi itu yang ini itu mana gambar. Oke, ini kesini, dan dia butuh lagi yang namanya induktor, kapasitor, resistor, terus dia membutuhkan lagi yang namanya grounding. Di sini ada grounding. Dia butuh juga yang namanya voltage drop-nya. Salah. Ya sepertinya salah dia tadi. Ini harus cek dulu, kemudian kita komponennya kita rangkai sedemikian rupa menjadi satu kesatuan. Ini resistor itu harus masuk sini, ke sini, ini di sini. Itu diodanya lupa ya di sini, dia di bagian sini, saya tidak sempat ya. Setelah itu kita lanjutkan karyanya. Kita pada ini terhubung, kemudian untuk 12 voltnya ini akan masuk di sini, di sini, dan di sini. Cocok nih, cocok. Kemudian kita mengatur di sini, kita menggunakan tegangan 12 volt. Display, oke.
terus ini adalah VN nya. Dan ini kita menggunakan location-nya di sini kita pakai 214 kali 214. Setelah itu begini kita pakai yang ukuran 11,6 ohm. Untuk di sini kita menggunakan frekuensi sebesar 5000 Hz. Dan untuk kita percobaan dari si 0% nya tadi, ini kita munculkan di semuanya. Oke, rangkaiannya ini jangan lupa display. Ini untuk videonya kita display. Oke, kalau itu saya pakai angkot aja. Nah, untuk itu kita sudah pasang ini, kita pasang run. Oke, kita lihat dari gambarnya. Saya hapus dulu versi 6 mirip VG. Oke, VIN lalu ke VOUT. Mana pada kesempatan ini hasil sinyalnya yang diperoleh yaitu pada VD-nya dia tetap di posisi 0% atau di posisi off, dimana arus tidak ada yang mengalir. Nih, untuk lebih jelasnya kita lihat di rangkaiannya, yaitu pada posisi ini arus dari sini tidak ada yang masuk, ke sini, sehingga tidak ada arus yang masuk di bagian sini, sehingga ini dalam keadaan off. Ketika ini dia bekerja sebagai switch. Ketika switchnya ini terbuka, maka tidak ada arus yang masuk induktor, kapasitor, dan resistor, sehingga bebannya resistor. Dan namun untuk untuk V ininya sendiri, untuk V outputnya mana sih tadi gambarannya? Untuk gambar VN nya ini dia tetap di tegangannya itu tegangan 12 volt. Dan untuk V outputnya ketika dia ini ketika di posisi V out nya, maka
arus yang mengalir itu adalah sepertiganya dari si V inputnya, dimana arus itu mengalir gambarnya. Arus itu mengalir ke sini, masuk ke sini, ke induktor dan ke kapasitor, dimana kapasitor ini berfungsi untuk mencegah, sama dengan hal yang rangkaian sebelumnya, itu kapasitor mencegah untuk tegangan yang sini itu langsung ke 0. Nah, arus yang masuk ke sini pun akan menghasilkan medan magnet, sehingga medan magnet ini akan menyebabkan adanya penambahan tegangan, suntikan tegangan, sehingga tegangan di sini itu yang dihasilkan cukup kecil karena tidak ada suntikan dari si tegangan yang sebelah sini, lain dengan halnya dengan di rangkaian sebelumnya, sehingga rangkaian di sini dia itu menghasilkan tegangan sepertiga atau lebih kecil dari si tegangan V outputnya, V inputnya. Sehingga pada rangkaian ini tegangan yang dihasilkan pun tegangan yang tidak normal pada V outputnya. Untuk VRMS nya ini kita dapat lihat untuk outputnya dia tetap bertahan di bagian ini 12 voltnya, sehingga kalau di V outputnya dia itu sepertiganya atau lebih menurun dari si 12 volt ini, lebih kecil dari si V inputnya ini gitu. Oke, mungkin itu saja dari prinsip kerja dan hasil simulasi saya hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.